Selamat sore, nama saya Abigail Victoria, absen 1 dari kelas 11 IPS 3, akan memberikan presentasi mengenai materi fiksi dan non-fiksi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pengertian buku fiksi dan non-fiksi, contoh-contoh buku fiksi dan non-fiksi, struktur buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, unsur kebahasaan fiksi dan non-fiksi, serta kelebihan dan kekurangan buku dan aspek kebahasaan buku yang akan kita bandingkan. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari pengertian buku. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Buku sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu fiksi yang merupakan cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dan non-fiksi yang merupakan cerita atau latar yang berdasarkan fakta. Nah, beberapa contoh buku fiksi yaitu cerita rakyat, cerpen, novel, dongeng, dan hikayat. Sementara contoh buku non-fiksi yaitu kamus, buku masak, buku teks untuk belajar di sekolah, dan buku biografi atau kisah hidup seseorang. Struktur buku fiksi ada abstrak, yang merupakan bagian opsi dan suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi, orientasi, yang berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan menjadi bagian awal penjelasan dari teks cerita fiksi, komplikasi, yang ditandai dengan dimulainya suatu permasalahan pada teks cerita fiksi tersebut, evaluasi, di mana dilakukan pemecahan atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh, resolusi, yang merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh dan menjadi akhir penyelesaian masalah, apakah akan berakhir dengan baik ataupun tidak baik, dan diakhiri dengan koda atau reorientasi yang merupakan akhir dari cerita yang berisi kesimpulan dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Sementara itu, struktur buku non-fiksi terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi yang berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan menjadi bagian awal penjelasan dari teks cerita non-fiksi, urutan peristiwa yang berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita, mulai dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan, dan diakhiri dengan reorientasi yang merupakan akhir cerita berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita. Nah, fiksi mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penulisannya menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Yang kedua, sifat katanya sebagian besar adalah konotatif, atau kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan imajinasi atau khayalan, yaitu penggambaran kehidupan didasarkan pada imajinasi sang penulis. Sementara itu, ciri-ciri non-fiksi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang formal. Dari segi penulisannya, buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua yaitu sifat kata yang digunakan adalah denotatif. Kata denotatif maksudnya adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Sifat dari isi berita pada karangan non-fiksi ini adalah fakta dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh. Yang keempat, yaitu tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan tidak melulu menggunakan bahasa yang kaku, melainkan maksud dari tulisan dapat dipelajari secara mandiri. Dan yang terakhir adalah temuan yang dituliskan merupakan temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Nah, buku non-fiksi ini ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah terlebih dahulu. Nah, berikut ini ada beberapa unsur kebahasaan fiksi. Yang pertama, yaitu menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau metafora. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau metonimia.
Dan yang terakhir menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pembanding suatu hal dengan yang lain. Nah, kalau unsur kebahasa non-fiksi terdiri dari dua bagian, yaitu menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal, serta menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk ke dalam kata serapan. Nah, identitas buku yang akan kita bandingkan terdiri dari dua, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, aku mengangkat judul buku Sangkuriang, Secret Sangkuriang yang dikarang oleh M. Rantisi, diterbitkan oleh Bintang Indonesia di Jakarta pada tahun 2014 dan terdiri dari 96 halaman. Untuk non-fiksi, judul bukunya adalah Einstein, Kehidupan dan Pengaruhnya Bagi Dunia yang dikarang oleh Walter Isaacson dan diterbitkan oleh Bentang atau PT Bentang Pustaka di Kota Jakarta pada tahun 2012 dan terdiri dari 700 halaman. Nah, berikut ini merupakan contoh fiksi, yaitu Sangkuriang, Secret Sangkuriang. Selamat menyaksikan! Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Sangkuriang yang lahir dari seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi dan seekor anjing bernama Tumang yang sebenarnya adalah titisan dewa. Mereka tinggal di hutan dan bertahan hidup dengan cara berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan jantung rusa. Disuruhnya Sangkuriang untuk berburu di hutan dengan si Tumang. Tak kunjung melihat buruannya, Sangkuriang akhirnya melihat seekor babi hutan melintas. Babi itu adalah kenalan Tumang yang bernama Wahyu Huang. Sangkuriang pun langsung membidiknya. Namun Wahyu Huang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang lantas menyuruh Tumang untuk mengejarnya. Namun karena si Tumang tahu kalau itu adalah Wahyu Huang, dia pun menolaknya. Sangkuriang pun marah dan menakut-nakuti Tumang dengan anak panahnya. Namun tak sengaja anak panah itu menghujam tubuh Tumang. Jap! Tumang pun tewas. Sangkuriang yang ketakutan lantas menyembelih dan mengambil jantung Tumang. Jantung itu lantas diserahkan kepada Dayang Sumbi dan mengatakan bahwa itu adalah jantung rusa buruannya. Setelah mereka makan, Dayang Sumbi pun curiga kepada Sangkuriang di mana si Tumang. Dayang Sumbi pun akhirnya tahu kalau itu adalah jantung si Tumang. Dayang Sumbi pun marah, memukul Sangkuriang dengan sendok sayur dan mengusir Sangkuriang dengan bekas luka di kepalanya. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah. Tidak lama setelah itu, Dayang Sumbi menyesal mengusir Sangkuriang. Dia pun berdoa kepada dewa agar suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan kembali. Beberapa tahun kemudian, saat Sangkuriang sudah tumbuh menjadi seorang yang gagah dan tampan, dia pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap terlihat cantik dan awet muda. Keduanya tak menyadari satu sama lain dan jatuh cinta. Saat Sangkuriang duduk di pangkuan Dayang Sumbi melihat bekas luka yang tak asing. Sadar itu adalah Sangkuriang, Dayang Sumbi pun panik, berusaha menghindari terjadinya pernikahan di antara mereka. Dayang Sumbi pun memberi syarat yang mustahil dilakukan kepada Sangkuriang, yaitu membuatkan danau lengkap dengan perahunya dalam waktu 1 malam. Sangkuriang menyetujuinya. Malam itu juga dibuatkanlah sebuah danau lengkap dengan perahu dengan bantuan makhluk halus Kuriang. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi pun gelisah, mencari cara agar usaha Sangkuriang gagal. Dayang Sumbi pun membentangkan kain-kain tenunannya di arah timur. Kain-kain itu pun bercahaya dan membuat makhluk-makhluk Kuriang ketakutan. Mereka pun melarikan diri. Merasa dicurangi, Sangkuriang pun marah. Dia lantas menendang perahunya. Seketika perahu itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sangkuriang lantas mengejar Dayang Sumbi, namun usahanya tak berhasil. Sangkuriang tersesat ke alam gaib dan abadi di dalamnya. Nah, baru saja kita telah menyaksikan sedikit tentang cerita Sangkuriang. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu banyak pesan baik yang dapat diambil,
dapat mengetahui legenda rakyat Sangkuriang, menarik untuk dibaca, dapat membantu untuk meningkatkan imajinasi, kreativitas berpikir, serta pola pikir yang luas. Namun, buku ini juga memiliki dua kekurangan, yaitu terlalu imajinatif dan pemilihan kata yang tidak baku, sehingga terkadang sulit untuk dicerna. Buku ini memiliki beberapa aspek kebahasaan, yaitu memakai bahasa yang cukup baku, menggunakan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung, misalnya kata dia atau mereka. Nah, yang ketiga juga menggunakan frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Menggunakan verba material, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja ini biasanya menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu yang berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Nah, setelah membahas buku yang pertama tadi, mari kita saksikan sedikit tentang biografi Einstein, kehidupan dan pengaruhnya bagi dunia. Selamat menyaksikan. Albert Einstein lahir di Ulm-Württemberg, kurang lebih 100 km sebelah timur Stuttgart, Jerman, 14 Maret 1879 dan meninggal 18 April 1955 pada umur 76 tahun di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Albert Einstein dapat dikatakan sebagai ilmuwan yang paling terkenal di abad 20. Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Di masa kecilnya, Einstein tidak bergaul seperti anak-anak sebayanya. Di sekolah pun, Einstein dianggap murid yang bodoh. Dia bodoh dalam semua mata pelajaran terkecuali matematika dan fisika. Dia dianggap bodoh sampai tamat SMA dan dia mulai mempelajari semua mata pelajaran saat kuliah. Dan dia mulai kuliah pada usia 21 tahun di ETH atau di Eidgenössische Technische Hochschule. Albert Einstein mendapat gelar doktor setelah menyelesaikan disertasinya yang berjudul Eine Bestimmung der Moleküldimension di tahun 1905 di Universitas Zurich dan mendapat gelar profesor di tahun 1909. Kemudian Albert Einstein menemukan teori relativitas yang menjadi inspirator bagi mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Di tahun 1921, Einstein mendapatkan penghargaan Nobel karena teori fotoelektrik. Di tahun 1933, Einstein pindah ke Amerika bersama keluarganya. Penemuan terbesarnya adalah teori relativitas yang kemudian hari disalahgunakan manusia untuk mengembangkan senjata nuklir. Albert Einstein juga sempat bersedih karena teori relativitasnya digunakan untuk membuat bom atom oleh Amerika untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal di seluruh dunia. Pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan, meninggalkan karya besarnya berupa teori relativitas umum dan khusus, dan rumus terkenalnya adalah E sama dengan mc². Kepopuleran Einstein melampaui popularitas semua ilmuwan dalam sejarah, dan Einstein sampai sekarang menjadi simbol kejeniusan. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia, hingga majalah Times tahun 1999 menobatkan Einstein sebagai tokoh abad ke-20. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Buku ini memiliki 3 kelebihan, yaitu dengan mudah dapat mengetahui riwayat hidup Einstein dengan lengkap, memberi informasi tentang seluk-beluk kehidupan Einstein, dan memberi gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Einstein. Namun, sama seperti buku sebelumnya, buku ini memiliki 2 kekurangan, yaitu sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian penulis terhadap Einstein atau orang yang ditulis biografinya, dan terdapat banyak kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Buku ini memiliki 3 aspek kebahasaan, yaitu menggunakan kata hubung, yaitu kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lainnya, menggunakan rujukan kata, yaitu kata yang merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, dan terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.